Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dewan Pembina Yayasan Laki Dende Rasak Porosi. Yang kami hormati Ketua Yayasan Laki Dende Rasak Porosi. Yang kami hormati Ibu Rektor Universitas Laki Dende. Yang kami hormati panitia bangunan auditorium Laki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama. Salawat salam dan senantiasa kita curahkan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan beralih susunan acara peletakan batu pertama pembangunan auditorium Universitas Laki Dende Yayasan Laki Dende Rasak Porosi tersusun sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan doa oleh Bapak Anas SAG MPD. Kepada Bapak kami silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita bermunajat, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan hari ini dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan gedung auditorium Universitas Laki Dende, insya Allah melalui ketulusan Bapak Ibu bermunajat memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan hari ini, apa yang kita rencanakan hari ini, apa yang kita impikan hari ini, insya Allah akan dijawab dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa kita semua. Atas dasar itu saya mengajak para hadirin dengan penuh kehusyuan dan ketulusan memohon insya Allah mengaminkan doa ini bersama kepada saudara-saudaraku yang non-muslim, kiranya dapat berdoa dengan penuh khusyuk berdasarkan keyakinannya masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairum munzilin. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu wa min syarri kulli zi syarrin la haula wa la quwata illa billah. Allahumma ahridna min zulumatil wahma wa akramna binuril fahma waftahla abwabal ilma wa zayyana bil akhlaqi hasanati wal hilma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartas samawati abada-abada birahmatika ya arhamar rahimin. Kami semua berkumpul memohon hidayah, rahmat dan kemahabesaranmu dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan auditorium Universitas Laki Dende. Kami memohon, ya Allah, ya Rahim, ya Ghaffar, berilah kekuatan dan kesehatan keluarga besar Dr. Andes Haji Abdul Razak Porosi sekeluarga, pribadi Dr. Anda Haja Siti Aminah Razak Porosi selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan, Dr. Andes Haji Sarif Sajang selaku Ketua Yayasan Laki Dende Rasak Porosi, Profesor Dr. Hajar Rustin SE MSI selaku Rektor Universitas Laki Dende,
Ya Allah, berikanlah mereka kekuatan kesehatan, sehingga apa yang mereka letakkan hari ini akan menjadi bagian dari kemajuan Universitas Laki Dende, kemajuan masyarakat Kabupaten Konawe, kemajuan generasi-generasi kita di masa akan datang. Puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah, ya Maha Ghafur. Peletakan batu pertama ini kami mulai dari titik nol, yang merupakan impian dari Universitas Laki Dende. Kami adalah hamba-Mu yang dhaif, yang tidak mampu berbuat dan berkarya kecuali dengan pertolongan dan izin-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, limpahkanlah kekuatan, kemampuan kepada kami untuk memulai pembangunan ini dari titik nol, dan kami memohon sampai selesainya pembangunan ini semua diberi kemudahan dan diberi kesehatan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pendahulu kami, dosa para guru-guru kami, dosa para orang tua kami yang telah ikut memberi kontribusi terhadap berdirinya Universitas Laki Dende ini. Ya Allah ya Rahman, pada peletakan batu pertama hari ini, dengan semua mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, jadikanlah tempat sebaik-baik tempat, karena sesungguhnya tempat yang terbaik adalah yang Engkau tempatkan ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ya Allah, perkenankanlah permohonan kami. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Anas SAG MPD. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Universitas Laki Dende, dalam hal ini Bapak Insinyur Dr. Andes Haji Sarif Sajang Tumoro MSI. Kepada Bapak silakan dengan hormat. Kita muliakan, kita banggakan Ketua Dewan Pembina Universitas Laki Dende, Kasat Porosi. Yang saya hormati, yang saya banggakan Ibu Rektor, kakanda saya Prof. Rustin. Yang saya hormati seluruh wakil rektor 1, 2, dan 3 atau yang sempat hadir pada pagi hari ini. Saya hormati para dekan seluruh sivitas akademika Universitas Laki Dende, hadirin undangan. Saya lihat ada yang jauh, tapi mudah-mudahan kedengaran di luar sana. Tentunya saya ingin mengajak kepada kita sekalian, sebagai umat yang beragama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini suasana sangat sejuk sekali. Tentu kesyukuran kita ini karena dipertemukan dalam suatu momentum, suatu agenda yang sangat penting. Bahkan tadi dalam doa kita menjadi impian bagi seluruh dari kita semua, dan momentum ini adalah salah satu monumental bagi berdirinya auditor bagi pengembangan sumber daya manusia, khususnya Universitas Laki Dende Rasa Porosi. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita sebagai pengikutnya selalu istiqomah dalam mengikuti ajaran-ajarannya. Ibu, bapak yang saya muliakan, tentu kehadiran kita semua di samping
ingin menyaksikan peletakan batu pertama, pembangunan auditorium, juga sekaligus ingin merasakan rasa kebatinan kita bersama. Bagaimana lompatan-lompatan yang telah dilakukan oleh Ibu Rektor bersama seluruh jajaran, suatu tindakan yang terukur pada saat dinamika anak-anak kita melakukan semacam tuntutan-tuntutan atau aspirasinya. Di sisi lain, dengan dinamika itu memicu dan memacu kita di bawah bimbingan Ibu Rektor untuk mewujudkan impian ini. Insya Allah aula ini akan menjadi bagian dari peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di daerah kita, Sulawesi Tenggara dan Konawe pada khususnya. Tentu kami atas nama yayasan sangat menyambut positif dan mendukung penuh terselenggaranya acara ini, sekaligus ingin memberikan support yang setinggi-tingginya. Kendati pun di luar sana orang selalu mengatakan bahwa Unilaki berada satu pinggiran kota di Sulawesi Tenggara, tetapi dengan momentum, dengan kondisi saat ini, pada akhirnya akan terjawab. Masyarakat pada umumnya, khususnya anak-anak kita, adik-adik mahasiswa kita, akan terbuka mata lebar dengan kebeningan hati dan kecerdasan ilmiah yang mereka miliki, akhirnya akan mengakui dan menjustifikasi lompatan sekaligus apa yang dilakukan Ibu Rektor dan Wakil Rektor dan seluruh jajaran, bahwa memang perencanaan ini secara terukur, sistematis, dan alhamdulillah, karena seingat saya belum terlalu lama diskusi, pertemuan, rapat, saya masih hangat dalam ingatan, rencana-rencana ini alhamdulillah kita bisa wujudkan. Ini salah satu berkah yang luar biasa. Alhamdulillah, tentu semua kehadiran kita semua di tempat ini akan menjadi momentum sejarah bagi kita di masing-masing, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan, bahwa auditorium akan berdiri dan kita akan manfaatkan secara bersama-sama dengan sebaik-baiknya. Apalagi tadi sebelum dimulai acara ini, bahkan Ibu Ketua Dewan Pembina memberikan masukan bisa dimanfaatkan insya Allah setelah selesai untuk kepentingan keluarga besar Civitas Akademika, apakah dalam acara-acara pelaksanaan hajatan dan seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, mari Pak. Bu, secara teknis mungkin akan disampaikan oleh Ibu Rektor. Tadi saya mendengarkan aula ini cukup luas dan menelan anggaran miliaran. Mudah-mudahan dilancarkan mulai dari peletakan batu pertama insya Allah sebentar sampai pada saat finishing. Macet ini. Ya, pada saat finishing, dan insya Allah akan diresmikan pemanfaatannya pada acara seperti ini, insya Allah. Itulah beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan berkah, kesehatan, utamanya kesempatan, sehingga pelaksanaan pembangunan auditorium berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kata sambutan yang disampaikan Bapak Ketua Universitas Laki Dende kepada Bapak. Kami ucapkan banyak terima kasih. Sambutan yang kedua ya,
yaitu dari Ibu Rektor Universitas Laki Dende, dalam hal ini Profesor Dr. Rosti SMS. Pada Ibu kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Laki Dende Rasa Porosi. Yang saya hormati, saya banggakan, saya sayangi adinda saya, Ketua Yayasan Laki Dende Rasa Porosi. Yang saya hormati para dekan, ketua lembaga, kabak, kasubag, kaprodi, dan semua yang hadir di sini, Sivitas Akademika Universitas Laki Dende. Alhamdulillah pada kesempatan yang cerah ini, di pagi yang cerah ini, kita bisa bersama-sama di tempat ini dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan auditorium Universitas Laki Dende. Saya ingin menyampaikan hari ini bagi saya adalah hari yang sangat bahagia, karena apa yang kita impikan seperti yang sudah disampaikan oleh tadi Pak Ketua Yayasan, hari ini terwujud dan bisa kita mulai peletakan batu pertama. Saya ingin cerita kronologis atau inspirasi yang saya terinspirasi untuk pembangunan gedung auditorium ini. Yang pertama, cerita dari Kepala Perpustakaan Bapak Irfan Rama, ketika datang tim asesor mengatakan bahwa perpustakaan kita tidak layak sebagai perpustakaan universitas. Di situ saya tertantang. Kemudian yang kedua, saya juga mendapatkan informasi bahwa kalau kita wisuda, kita selalu menggunakan gedung di luar, dan tentu gedung itu tidak gratis. Kita pakai yang ada di sini, kemudian juga kita gunakan di kota. Lalu saya berhitung, saya kalkulasi secara matematik ekonomi, dan juga variabel-variabel pendukung yang lain. Lalu saya mempunyai ketetapan hati untuk kalau begitu kita perlu membangun aula. Jadi awalnya saya terpikirkan mau membangun perpustakaan, tetapi ketika kita membangun perpustakaan, lalu saya lihat juga aula kapasitasnya yang tidak terlalu, isinya tidak terlalu banyak karena ruangannya ya sedang-sedang. Sementara kalau kita membuat acara, kita akan menghadirkan seluruh sivitas akademika tentu jauh dari kapasitas yang ada yang di aula sekarang. Sehingga saya berpikir kalau begitu lebih baik kita membangun aula. Dan itu saya sampaikan kepada Ibu, sehingga aula yang ada kita gunakan nanti untuk kita fungsikan untuk perpustakaan. Dan memang juga kalau aula yang ada ini kita fungsikan sebagai perpustakaan, tentu sudah representatif, sudah layak. Karena jujur ketika kemarin bulan November saya ke Wuhan, saya masuk di perpustakaan ruang bacanya di Universitas Sentral di Wuhan, Cina. Itu saya lihat, kalau itu saya tata di rak buku kemudian tempat baca mungkin mirip-mirip, tapi tentu saja di sana jauh lebih bagus daripada yang ada di sini, tapi paling tidak mendekatilah itu. Sehingga saya memutuskan untuk itu saya sampaikan kepada Ibu. Dan terus terang saja ini hanyalah suatu keberanian, kita terlalu nekat. Jadi kita mengharapkan dana pembangunan. Jadi kemarin sebenarnya ini tertunda karena sebenarnya yang pertama kita ukur itu di depan. Yang di depannya masjid. Tetapi setelah diskusi dengan berbagai pihak, kalau misalnya di sana kita bangun itu penuh, jadi tempat parkir di sana tidak ada, dan tidak bagus juga sebuah gedung, sebuah tempat, kemudian dari luar kita lihat sudah langsung tidak ada hal ruangnya, sehingga kami lagi mencari tempat. Dan saya dengan waktu itu hari Minggu sebenarnya di depan itu sudah diukur, jadi sudah diukur karena gambarnya juga sudah selesai. Terus
Karena di sana itu kita diskusikan, jangan di sini, langsung kelihatan gedung besar tertutup, tidak ada ruang terbuka. Sementara itu kan harus ada ruang terbuka. Sehingga waktu itu kami beralih ke sini. Lalu saya tanya pada Ibu Ketua Dewan, saya tanya, Bu, di mana ini lokasi untuk auditorium? Beliau mengatakan pada saya percayakan kepada Ibu, lihat saja di mana lokasi yang tepat. Jadi hari Minggu itu saya bersama dengan Kasubag Umum dengan perencananya, tetakan gambarnya, kami datang lihat di sini, ternyata di sini memungkinkan untuk kita bangun di sini, lalu dialihkanlah di sini. Dan alhamdulillah saat ini kita peletakan batu pertama. Adapun luas ruangan ini atau gedung ini adalah 25 lebar, kemudian 33 meter ke belakang. Sebenarnya kemarin itu 35, tapi karena ambil jalan, jadi saya bilang kepada perencananya, jangan ditutup jalan, karena dalam jangka panjang bisa saja nanti ada asrama mahasiswa di belakang. Jadi di sini tempat lewatnya kendaraan. Ini juga saya disampaikan oleh Ibu Ketua Dewan. Kata Ibu, rencana nanti di belakang bisa ada asrama mahasiswa. Begitu barangkali Ibu tidak salah barangkali ya. Terima kasih. Gedung ini 25-33. Jadi ini teras, di sana teras, di depan teras, di belakang ada teras. Pintu utama di depan, pintu samping di sini, pintu samping di sini, sebelah sana. Kemudian ada pintu belakang. Di sini ada kamar, kalau misalnya kita lagi menunggu, kalau misalnya wisuda, ada untuk tamu duduk di situ. Kemudian ada ruang senat, ruang senat, kemudian ada tempat makan. Di sini ada kamar tempat ganti kalau misalnya ada pementasan tari, jadi anak-anak bisa ganti pakaian di sini. Jadi lengkap sebenarnya di dalam. Kemudian di atasnya adalah panggung. Jadi panggung sehingga anak-anak kalau pementasan atau apa saja itu bisa. Kemudian kalau misalnya wisuda, anggota senat di belakang. Kemudian dengan tamu-tamu, undang tamu terhormat kita disiapkan tempat. Jadi anggota senat itu bisa lewat di sini, bisa lewat di sana, tapi masuknya di sana. Jadi berputar masuk di sana. Jadi jangan kita kelihatan dulu karena pakai toga ini kan, pakai jubah. Jadi kita di sini di belakang, kemudian ada tempat pergantian. Nanti lewatnya ke sini. Jadi pada saat anggota senat dipersilakan masuk, ya lewat sini, lewat depan. Jadi rencananya begitu. Nah, rencananya begitu. Jadi aula ini adalah untuk kegiatan internal Sivitas Akademika. Kegiatan internal Sivitas Akademika, dosen, staf, dan mahasiswa. Yang secara formal, kalaupun yang sifatnya ya kita gunakan yang bukan formal, bisa, tapi hanya untuk warga Universitas Laki Dende. Nah, dan ini kalau kita gunakan untuk di luar kepentingan dari internal yang formal, itu saya sudah bilang tadi kena bayaran. Bayarannya itu adalah untuk perawatan, pemeliharaan. Jadi begitu. Tapi ini impian-impian. Karena belum juga selesai. Baru peletakan batu pertama hari ini. Nah, kenapa saya katakan nekat dan berani? Karena sesungguhnya awal pembangunan kita ini hanya 130 juta. Itu bersumber dari dana pembangunan 2020, mahasiswa baru 2020. Jadi kalau kita hitung-hitung dengan 1,8 miliar dalam RAB, itu berarti kita membutuhkan waktu ya mungkin 8 semester. Ya kalau kita hitung-hitung. Bukan, maksudnya 16 semester 8 tahun. Kalau kita hitung-hitung 130 penerimaan mahasiswa baru 2021, kita perkalikan itu. 1 miliar 800 bagi 130 juta, berarti ya kita bisa menyelesaikan yang mungkin 10 semester ya sekitar itu tadi. Jadi makanya saya katakan tadi nekat dan terlalu berani. Tapi saya yakin Tuhan akan memudahkan dan melancarkan itu. Jadi siapa tahu saja di luar sana sudah tahu ada membangun di sini, mungkin alumni kita yang punya kelebihan mungkin bisa membagi sedikit kelebihannya di sini.
dan tentu juga tidak tertutup kemungkinan kita, karena 1 sak, 2 sak, 5 sak sangat berarti untuk pembangunan gedung ini. Nah, kemudian nanti setelah jadi di sini, udah di sana. Jadi perpustakaan juga sudah di sana nanti. Ya, makanya mudah-mudahan ini nanti bisa cepat. Saya kira doa-doa dari pembaca doa tadi, saya jujur saja terharu tadi dan masih terbawa sampai sekarang. Saya ingat almarhum. Iya. Jadi mudah-mudahan ini lancar. Ya. Ini kita terlalu nekat dan berani, tapi itu tadi saya katakan, setiap apa yang kita lakukan, yang penting itu tulus dan ikhlas dan selalu doa. Saya kira Tuhan akan selalu memudahkan dan melancarkan kita apa yang kita impikan, dan saya yakin Tuhan tidak pernah akan memberikan kita beban yang tidak pernah akan kita bisa pikul. Entah ini cepat atau lama, tapi saya yakin ini pasti jadi. Karena kalau sudah ada, itu pasti ada usaha untuk kita. Dan saya kira ini bukan hanya untuk ketua dewan pembina, bukan hanya ketua yayasan, bukan hanya rektor, tapi itu adalah kita semua, dan doa untuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau hanya kita bertiga, ya tentu dengan melihat apa yang kemampuan tentu tidak bisa. Tapi ini adalah kebersamaan kita seluruh sivitas akademika Universitas Laki Dende. Saya mohon kita selalu satukan hati, satukan pandangan, satukan pikiran demi kemajuan Universitas Laki Dende, seperti yang sudah disampaikan oleh tadi Bapak Ketua Yayasan, dan tadi diawali doa oleh membaca doa Bapak Anas rekan FKIP. Saya berterima kasih atas kehadiran kita semua di sini. Dan terus terang saja, beberapa hari yang lalu ketika kita sudah tentukan waktunya bahwa kita akan peletakan batu pertama hari ini, kekhawatiran saya itu kalau hujan. Kalau hujan itu tentu yang pertama kita akan susah ke sini, kaki kita akan kotor, tapi tidak usah pikirkan itu kotor. Demi Unilaki apa saja, darah saja bisa kita korbankan. Saya sudah bilang jiwa dan raga saya pertaruhkan di sini. Sehingga saya sampaikan kepada Pak Diman, siapkan ini ada sepatu air, karena jaga-jaga jangan sampai di sana air. Kemudian ini ada kaos tangan. Kemudian ini sudah lengkap sendok. Iya. Semuanya warnanya hijau dan hitam, tapi dalam hati saya lihat seperti warna ungu semua. Bapak dan Ibu di depan juga saya lihat semuanya warna ungu dan hatinya pasti ungu. Jadi itu apa yang bisa saya sampaikan hari ini, karena sebentar juga ada acara berikutnya atau selanjutnya itu penandatanganan MOU, dan makanya saya katakan tadi hari ini betul-betul saya sangat bahagia. Lebih-lebih lagi Ibu Ketua Dewan Pembina, Ibu Ketua Yayasan selalu hadir mendampingi kita. Bapak dan Ibu saya lihat lengkap, para wakil rektor, Bapak dan Ibu dekan, kemudian dosen-dosen semua, kaprodi. Bahkan ada hal yang baru saya lihat, saya tadi masuk saya kira yang ada adalah para polisi lagi jaga-jaga, padahal satpam. Saya tadi kenapa ada bapak-bapak polisi, padahal satpam ini koordinator satpam ini. Iya, keren. Jadi saya lihat cukup karismatik, cukup berwibawa kampus ini kalau sudah begini. Dan pada Bapak dan Ibu yang ada semua di sini, mari kita satukan pikiran, satukan hati, satukan langkah demi kemajuan Laki Dende. Kalau kita ini yang sudah tua-tua, kalau berpikir sebentar lagi kita mati. Karena kita ini sudah maghrib sebenarnya. Saya untung kalau ada bonus bisa sampai isya. Kalau tidak ada bonus tidak bisa sampai isya. Jadi artinya bahwa apa yang kita letakkan hari ini dan apa yang kita lakukan dari dulu sejak Unilaki sekarang sampai akan datang itu adalah tugas yang muda-muda yang ada sekarang ini. Ya, alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada Ibu Ketua Dewan, Ketua Yayasan yang selalu hadir bersama-sama kita. Dan jujur saja itu adalah kekuatan bagi saya dan bagi semua sebagai penyelenggara. Saya selalu merasa kuat, ya,
Saya selalu merasa semangat, apalagi selalu ada Bapak Ibu BR, kemudian Bapak Ibu Dekan, Ketua Lembaga, Pak PT, saya lihat semua ada lengkap hari ini. Cuma mohon maaf yang tidak kita siapkan kursi sebanyak yang ada. Yang penting kita hadir semua di sini. Kemudian juga ya ala kadarnya, saya bilang sama BR2, biasanya kita siapkan kue, sekarang rebus-rebusan dulu. Iya, rebus-rebusan dulu, dan saya kira ini lebih sehat ya, rebus-rebusan. Jangan lagi bilang Bang Palestina kah, jangan bilang gitu. Kita mensyukuri semua nikmat yang diberikan Allah. Kita ini bersyukur. Artinya kita harus selalu mensyukuri pemberian Tuhan, nikmat Tuhan. Kita bisa bandingkan diri kita dengan yang di bawah kita, yang mata pencahariannya tidak jelas. Saya itu selalu bersyukur kalau saya lihat pemulung di tengah jalan. Jadi kita sangat bersyukur apa yang kita dapatkan. Dan tentu saja selalu dalam pikiran saya adalah kesejahteraan. Tapi tentu ini semua tidak bisa kita sejahtera kalau bukan kebersamaan kita semua. Artinya bahwa dengan kita memperbaiki Laki Dende ini Laki Dende ini, maka tentu ke depan akan lebih bagus lagi. Saya harapan saya sangat optimis. Yang penting itu tadi semua harus warna ungu, jangan yang datang warna belang-belang. Kalau ada yang datang warna belang-belang, saya tarik, saya ambil itu yang belang-belang, saya kasih ini kepake ini. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir di sini. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, peletakan batu pertama hari ini kita mulai. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan beralih acara selanjutnya, yaitu penyerahan bantuan pribadi secara simbolis kepada Ketua Pelaksana. Dalam hal ini Dr. Melati SE MSI. Tadi Ibu Dr. Randa Haja Siti Aminah Rasakporosi, yaitu batu merah sebanyak 20 kubik. Kepada Ibu kami persilakan. Yang ketiga pribadi dari Bapak Insinyur Dr. Randes Haji Sarip Sajang Tumoro MSI, yaitu sebanyak 100 sak semen. Secara simbolis. Oh iya. Jadi ini ada pamade. Jangan lagi ada hoax-hoax ini, selalu kita bilang tidak betul. Ini ada. Jadi nanti diserahkan oleh Ketua Dewan Pembina. Di pamade saya hadirkan. Tadi saya minta DO dari pamade. Jadi semen ini 150 sak. Kemudian dari Bapak Ketua 100 sak, dari Ibu 20 kubik batu merah. Dan ini pribadi, bukan sebagai rektor, bukan sebagai Ketua Dewan Pembina, dan bukan sebagai Ketua Yayasan, tetapi ini pembina. Insyaallah bukan mungkin pertama, karena mungkin insyaallah besok lusa lagi ada rezeki, mungkin kita akan saya juga berharap ada bantuan-bantuan dari luar, terutama dari alumni kita. Mudah-mudahan mendengar ini ada pembangunan gedung auditorium tidak bisa membantu sedikit. Dan saya menyerahkan kepada Ketua Dewan Pembina untuk memberikan kepada Ibu Ketua Pelaksana Pembangunan Masjid Perempuan dan Ketua Pembangunan. Sekali pertemuan di depan saya. Kita akan beralih acara yang selanjutnya, yaitu peletakan batu pertama pembangunan auditorium Universitas Laki Dende. Peletakan batu pertama yang akan
Yang pertama dari Ibu Ketua Dewan Pembina Yayasan Laki Dende Rasa Korosih. Kepada Ibu kami silakan dengan hormat. Rektor 1 dan 3 para dekan, Ketua Lembaga dan Kepala UPT. Baik, Bapak Ibu, sebelum Ibu meletakkan batu ini, saya mengajak semua kita membaca Al-Fatihah untuk Bapak Dr. Andes Biasa Polisi yang meletakkan perguruan tinggi ini. Dan insya Allah hari ini juga beliau tidak hanya sekedar istri, tapi juga selaku pemimpin jatuhnya. Insya Allah diberikan kekuatan untuk mewujudkan cita-cita beliau selanjutnya. Saya mengajak hadirin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Barakallah. biar batunya ungu juga. Pengumuman juga sebenarnya. Iya. Akhirnya saya lihat ungu semua. Iya. Malah jadi rasa ungu. Baik, akan dilanjutkan setelah itu pembina yaitu Bapak Ketua Yayasan Laki Dende Rasa Korosih. Para Bapak dan persilakan. Anak-anak mami Kita buat dasarnya supaya yang berdiri kokoh auditorium. Amin. Amin. Ya, orang teknik. Karena batunya boleh ungu supaya semakin ungu saya ikuti dulu. Kuat melekatnya. Duanya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Rektor Universitas Laki Dende. disaksikan oleh diterapi oleh dan kata yang terakhir akan menyelesaikan promosinya. Tasawufnya Sama tasawufnya. Tiga. Selanjutnya Ketua Panitia Pembangunan Auditorium Laki yang bertanggung jawab ada pembangunan masjid dan Allah Auditorium Laki. Soalnya biasa masjid. Coba.
layang-layang kita lihat. Katanya dikasih habis satu. Oh bisa ya? Masih kuat. Mantap kan kita dicelup dulu. Nah, supaya mantap itu direktur. Harus kuat. Serius. Dicelup dulu supaya basah. lancarkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Wakil Rektor 1 Profesor Dr. Karimuna. Karena Karimuna ta'ala dari Kendari. Mainkan skillnya bro. Kayaknya bapak ini aktifnya suka ini. Suka sedikit. Oh dicelup. Betul. Mengikut juga mencelup-celup ya. Saya baru ingat. Betul. Masih ada. Masih bisa. Habiskan power satu. Di barang semua KBR 1. Selanjutnya Bapak Wakil Rektor 3 setelah Wakil Rektor 1. Ya. Ini masih ada Pak. Ya. Kurang air. Apa yang terjadi kalau siram terus ini? Nah, Ternyata ini power satu suka kalau lama-lama deh. iya. Baik, untuk Bapak Wakil Rektor 3. Siap-siap Bapak dari Dekan. Pertama Dekan Pak Edi. Maju. Sesuai statuta. Paling benar lagi. Lalu basah-basah lagi nih. Hah? Oh kiri ya. Baru kirinya itu baru kirinya. Itu baru kiri, sebentar kanan. Baik, tambah lagi semen. Sepertinya masih kurang. Sepertinya selesai pengajaran. Oke. KBR ini supaya Tempat-tempat cahayaan. pilihan besar dia KBR. Kayaknya Pak Wer 3 red kayaknya. Baikkan 3 red. Makanya ini fondasi selesai hari ini. Selesai. Yang terakhir menyelesaikan Ibu Rektor. Kalau TT. Kalau Terakhir Pak. Ya, selanjutnya Dekan. Pak Dekan Fakultas Hukum. Gimana Pak? langsung selesai ini Pak. Langsung rapi. Langsung selesai ini yang dicakar. Baik. Iya, selanjutnya Bapak Dekan Fakultas Hukum. Tapi kan di samping ya. Selesai satu sprint ini. Luar biasa ini. Tamam.
Sama-sama pinggir, Bu. Sama pinggir, sama pinggir. Nanti juga ke tengah. Oh, gitu ya. Biar ke pinggir, pasti ke tengah. Ayo. Dekan aktif Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan. Doanya semakin makbul. Amin. Jabat, insyaallah. Kalau Ibu Rektor juga Pak, saya 5 Pak. Di mana? Taruh pengislam itu ada 5. Islam itu ada 5 Pak. Mantap itu. Saya hanya 2 tadi. Jangan ditarik yang lain. Iya. Kaki Pak, kaki. Asal jangan pas 100. Selanjutnya itu dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Iya. Lihat kocekannya. Jangan lihat kecilnya. Jangan lihat kecilnya. Aduh, tidak. Ya. Oke. Oke. Biasa tidak. Selanjutnya dekan Fakultas Pertanian. Pak Kali. Main belakang. Sepertinya masih kangen. Memang dan goresan. Sudah. Berarti sekarang ketua Lembaga. PPM dengan Oke, selanjutnya ketua LPPM. Lembaga Penelitian dan Pembuktian pada Masyarakat. Setelah itu penjaminan mutu. sebenarnya mau semua. Ibu juga sanggup suruh ya. Ya, boleh. Ya, itu. Iya, selanjutnya ketua lembaga penjaminan mutu. Setelah ketua LPPM semua akan diselesaikan oleh ketua LPP perpustakaan. Ternyata dia yang dorong. Kami sampaikan juga ada sumbangan yang masuk baru-baru ini Pak Wakil Rektor 1 pribadi Profesor Dr. Karimuna MSc 50 sak semen. Alhamdulillah. Jadi sekarang yang terkumpul sudah 300 sak semen. Selanjutnya sumbangan pribadi dari Wakil Rektor 3 kemudian dilanjutkan dekan hukum pribadi Dr. Handrawan Israel
dua tulisan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang iya. Iya. Kemudian yang selanjutnya juga dari Basra pribadi dari Universitas Laki Dede, maka seluruh rangkaian peletakan batu pertama pada pagi hari ini kita tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan istirahat.